masih kita akan berjalan secara daring atau virtual, di mana oke, saya share screen dulu ya. Oke. Oke, terlihat dengan jelas apa yang saya bagikan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di sini nanti sistem saya gunakan dulu. Sorry, saya mute ya. Ardi, Mudi. Oke. Di sini nanti seperti materi sebelumnya, seperti pertemuan semester lalu, teman-teman akan mengerjakan pertemuan secara daring atau online. Mungkin di semester sebelumnya ada yang mengajar full dengan virtual atau video call, call atau bagaimana, tiap dosen berbeda. Nanti kesepakatan di sini di kelas ini diatur saja bagaimana. Kalian sudah ada grup WA. Saran saya adalah gunakan email yang terdata di sini ya. Ini kan ada nama-namanya nih, saya contohkan siapa satu. Oke, ini Andini. Gunakan email ini. Ada informasinya. Gunakan email yang terdata di sini ya. Kenapa? Karena nanti penilaiannya akan saya gunakan sistem grid, langsung dinilai di sini. Semua bisa kalian lihat nilainya, jadi tidak ada menunda nilai atau nilai lama. Oke, jadi ketika tugas ketuk kuis, langsung nilainya kuis disubmit atau tugas disubmit, nilai keluar, usahakan menggunakan email yang sesuai di sini ya. Ini kan ada email-emailnya nih. Kalian mendaftarkan diri di Classroom menggunakan email yang mana, tolong gunakan yang itu. Untuk materi kenapa saya menggunakan Google Sheet? Karena kemarin saya agak kesulitan dalam mengupload materi ya. Saya agak kesulitan, biasanya lancar, mengupload materi cuma kali ini gagal, jadi saya gunakan Google Sheet, sama saja, dan lebih gampang, kalian tidak perlu menyimpan file, semua hanya tinggal simpan linknya saja, kalian masih bisa menggunakan itu kapan saja, karena itu tersimpan di drive saya, jadi tidak akan hilang. Oke. Untuk kelas, apakah saya masih coba tanya ke BAK ya, kenapa saya gagal mengupload materi, tapi menurut rekan-rekan, apakah lebih simple atau lebih gampang saya upload materi, apa saya berikan link seperti ini? Materinya berupa link. Pak, saran dari saya, menurut saya jangan dikasih link, mending kalau bisa langsung materi. Karena kadang juga ada gangguan kendala tuh, kalau diklik linknya tuh minta akses kayak gitu. Oh, itu kemarin saya sengaja. Itu kemarin saya sengaja, jadi saya mau lihat siapa aja yang buka materi. Dan itu jadi, oh ini buka materi, nanti dia mau ngecek materi. Sesimpel itu aja. Tapi intinya agar saya tidak capek, udah saya share kok di sini. Jadi semua email kemarin saya nih saya contohkan kemarin hanya yang menggunakan domain sticky. Tapi sekarang sudah bisa di-share untuk semua mailing list atau email. Nah, jadi tidak perlu minta. Next ke depannya akan saya share seperti itu. Tadi untuk pertama saya hanya mengetes, berapa orang sih yang minta akses. Karena saya kemarin malam upload, udah ada materi, ternyata tidak banyak yang mengakses materi, hanya untuk mengecek saja apakah ada yang punya inisiatif untuk membaca materi, karena saya berhadapan dengan, kalian semester berapa rata-rata ya? 5 ya? 5 sampai 6? Saya 6, Pak. Oke, 5 sampai Semester 6, Pak. Dengan oke, Saya semester 8. Wih, semester 8. Iya, ntar kita ngobrol lagi. Sip. Semester akhir, jadi saya ingin lihat antusiasmenya ada atau tidak. Jadi, trik saya seperti itu. Ternyata masih ada yang merequest akses, artinya dia mau mendownload.
minimal dia mendownload lah ya. Entah itu nanti dibaca syukur. Tuh. Tapi next ke depannya, saya sudah setup agar kalian tidak perlu meminta akses lagi. Jadi ke depannya tinggal dibuka aja linknya. Ada masalah dalam pendownloadan materi jika menggunakan link? Tidak, Pak. Bisa? Tahu caranya? Bisa. Nah, tinggal download. Kalian mau jadiin PDF atau PowerPoint juga bisa. Jadi kalian tidak perlu ribet menyimpan. Dan ini juga tidak tersimpan di Classroom, jadi hanya by link, semua ada di drive saya sendiri. Jadi biasanya kalau di Classroom itu selesai semester dihapus, selesai semester dihapus. Nah, materi saya hilang semester kemarin, jadi saya agak susah harus mengulang lagi membuat materi. Ya, sekarang saya save di drive saya sendiri, jadi kalian tidak perlu bingung, dan saya juga tidak perlu bingung apabila kehilangan materi. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang perkuliahan? Sistem masih sama. Setiap minggu akan ada kuis, tugas, diskus. Dan itu bisa minggu ini kuis, oke, minggu depan ya tugas. 2 minggu lagi diskusi. 3 minggu lagi kuis. Mungkin tugas satu semester hanya dibatasi 5, artinya sebulan satu. Ya, estimasi 1 bulan satu. Tugas nanti entah itu kelompok ataupun individu, saya minta semua mengumpulkan secara personal, oke? Misal saya memberikan tugas kelompok 5 orang, 6 orang, tapi tetap pengumpulan dilakukan secara personal. Karena apa? Karena penilaian tadi. Langsung di sini biasanya. Kelas sebelumnya sudah dihapus oleh BHK, jadi saya tidak bisa mencontohkan seperti apa sistem penilaian, tapi saya minta semua tugas, entah itu kelompok, individu yang pasti kalian harus mengumpulkan, dikumpulkan semua tugas, misal itu tugas kelompok, saya harap kalian kumpulkan secara personal, karena nilai saya berikan di sana. Paham? Ada Paham, Pak. Pak, Pak. Oke, sebentar. Dan juga kuis itu jadi setiap task, misalnya kuis, oke, itu saya jadikan absensi ya. Jadi kemungkinan setiap minggu akan ada kuis atau diskus. Itu saya jadikan patokan untuk absensi. Jadi semisal di pertemuan tersebut kalian tidak ada nilai, ya saya anggap tidak ada hadir. Oke, lihat. 15, 25, 10, 25, 25. Oke ya, tidak ada masalah ya. Jangan deh. Ya, Pak. Ini deh, lebih enak. 30, 15, 30, 10, 20, 25. Oke. Saya rasa tata kelola ini bukan materi yang sulit menurut rekan-rekan, pastinya. Oke, kita dari sini deal, clear, tidak ada Deal, Pak. Deal, Pak. Deal, Pak. Ya. Deal, Pak. Oke ya, dari sistem penilaian semua tugas dikumpulkan
secara personal atau individu. Tugas 5, nanti next ada pertemuan untuk video call atau call ini, conference call ini, sebelum UTS dan sebelum UAS. Jika ada mau penambahan, phone call terserah, kalian discuss saja dari saya, nanti saya memfasilitasi gitu aja. Atau mungkin sekedar ya weekly atau monthly sekali, sebulan sekali. Kita ada 16 pertemuan, 2 UAS, 14, 13, mungkin 4-5 defaultnya 3, kalian mungkin bisa tambah 2 atau 3 kali lagi, terserah. Keputusan kalian saja, akan tetapi tidak mengganggu kalian juga. Untuk di sini clear ya? Pertemuan tata kelola ini, materi tata kelola ini. Iya, Pak. Oke. Itu sudah ada grup WA. Silahkan kalian manfaatkan untuk kalian diskusi di sana. Mungkin sebagian besar di kelas ini ada yang dari kelas yang sama, sebagian besar ya, saya rasa dari kelas yang sama, dan sudah sebagian besar pernah bertemu dengan saya, sistem saya mengajar seperti apa, cuma bedanya ada yang bertemu saya di tatap muka, ada yang bertemu saya di online. Tapi tidak merubah sistem penilaian. Oke, kita masuk ke materi. Tata kelola teknologi informasi secara garis besar. Tata kelola teknologi informasi ini lebih ke ya kalau saya berikan contoh di dunia kerja itu ada dia yang mengatur, dia yang membuat aturan rule. Semisal kalian teman-teman pernah dengar ISO sekian, standarisasi. Tata kelola teknologi informasi ini arahnya standarisasi. Tata kelola, di dunia kerja itu, suara siapa ya? Nah, ini dulu. Tata kelola teknologi informasi itu di dunia kerja yang lagi ramai sekarang itu IT governance, mengelola penggunaan teknologi informasi sebuah organisasi. Jadi rule-nya di perusahaan itu seperti apa sih? Biasanya mereka menggunakan, ada yang COBIT, ada yang ITIL, standar seperti itu. Nah, tata kelola teknologi informasi ini menggabungkan antara grup praktek dan perencanaan, lebih ke perencanaan sistem dari sisi organisasi. Gimana sih membangun sistem, pengimplementasian seperti apa, kinerja supportnya seperti apa, monitoringnya seperti apa, apakah itu sudah sesuai dengan aturan atau standar, atau tidak. Nah, itu biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan yang ya dalam artian corporate besar ya, di mana skala orang yang bekerja di perusahaan tersebut di atas 1.000 bahkan 2.000. Biasanya perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan yang sudah go di mana kepemilikannya sudah dimiliki orang-orang umum atau melantai di lantai bursa. Tujuannya apa? Menyelaraskan antara resource yang sudah ada, yang sudah diinvestasikan oleh perusahaan agar bisa dimanfaatkan dengan baik, agar tidak membuang uang sia-sia. Dengan IT governance atau tata kelola, dilaksanakan maka puluhan proses atau puluhan aktiviti yang berhubungan dengan teknologi informasi yang dijalankan dapat berjalan secara sistematis, terstruktur. Dalam artian, rule-nya A, misalnya ada, sederhananya, internet mati. Rule-nya adalah mengecek dari sisi modemnya,
atau perangkatnya, atau kabelnya, atau dari sisi usernya atau laptopnya yang bermasalah, begitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus disesuaikan. Contohnya, gampangnya lagi, oke, laptop rusak, seorang karyawan, laptopnya rusak, dia harus lapor ke IT melaporkan ke finance, apakah ini bisa diganti atau tidak, sederhananya seperti itu. Apakah ini ketika ada human error, apakah potong gaji atau tidak, sederhananya seperti itu. Intinya ke biaya. Nah ini, ada yang IT governance COVID, ada RIS IT, ITIL, ISO, atau standar, dan CMI. Lebih kalau PMI itu project ya, lebih ke project management seperti apa dilihat semua sudah tertata belum, projectnya yang dikerjakan itu sudah sesuai belum rule-nya dari A sampai Z. Sekali lagi tujuannya adalah biasanya perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan IT governance itu perusahaan yang sustainable itu artinya mereka perusahaan yang stabil, sudah tidak lagi mengejar growth dan inovasi, lebih ke mengejar keuntungan atau keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Secara garis besar itu. Nah, ini kerangka kerjanya, ada COVID, ada ITIL, dan setiap ada COSO, ada CMMI, FAIR, dan semua ini ada sertifikasinya. Jadi biasanya kalau teman-teman yang saya mau pure di network, ada sertifikasi CCNA, MTCNA, Juniper, GCNI, ada yang sampai CC level, CC lainnya. Ketika ada yang ingin berfokus di project, dia akan mencari sertifikasi project. Jika ingin berfokus di IT governance, dia akan mengejar COVID, ITIL, dan seterusnya. Jika ingin dia bermain di desktop, support desktop, dia akan mengejar Microsoft Certification. Jika dia ingin berfokus di cloud, dia akan mengejar AWS Amazon Web Service, cloud-nya, atau Google Cloud. Tergantung kalian mau berfokus di mana nantinya. Nah, ini penjelasannya apa itu COVID, seperti apa COVID-5, COVID-4, ITIL, nanti kalian bisa baca sendiri. Saya secara garis besarnya saja, yang pasti kalian harus memilih kerangkanya, harus tahu digunakan untuk apa. Contoh COVID digunakan untuk risk management, atau manajemen risiko. ITIL digunakan untuk mendukung layanan, operasi dan bisnis. FAIR digunakan untuk menilai cyber security seperti apa. CMMI digunakan untuk proses pengembangan perangkat keras, seperti kalian membangun server, membangun sistem cloud-nya nanti seperti apa. Cloud apakah ya tetap ada servernya, server fisik. Walaupun semua ditaruh di cloud, bagaimana cara menghubungkan cloud dengan server fisik untuk berjaga-jaga ketika layanan bermasalah. Manfaatnya menekan biaya yang pasti. Kembali lagi, perusahaan yang sustain atau yang tidak mengejar perkembangan yang bisa mempertahankan perusahaannya, di mana mungkin pesaing sudah banyak, biasanya cara meningkatkan keuntungan adalah dengan penghematan yang bisa dihemat dari sisi human-nya atau dari sisi teknologinya. Ketika dari sisi human, bisa dengan cara pemecatan, pensiun dini, atau sebagai lainnya. Dan kalau untuk penghematan dari sisi resource, bisa dari mengatur standar, perangkat kerja yang digunakan seperti laptop, setiap user atau karyawan dengan level tertentu, job desk tertentu, mendapatkan device yang berbeda. Katakanlah seorang product design. Product design itu lebih ke atau desain animasi semisal, berbeda dengan operation kebutuhannya. Contoh, di teman-teman yang bekerja di desain itu biasanya diberikan perangkat, MacBook sekian. Kalau iOS, kalau perangkat di operasional biasanya menggunakan Windows cukup, begitu modelnya. Jadi
setiap siapa memakai apa, jadi sesuai kebutuhan. Benar-benar dihitung budgetnya. Oke, setiap karyawan yang baru join, budget si karyawan baru join ini berapa? Kenapa dikatakan berapa? Contoh, karyawan itu menggunakan email corporate. Email corporate itu ini salah satunya. Juga Indrawan STC, ini kalau ini ac.id-nya akademik. Biasanya ini berbayar tapi berbeda dengan corporate yang ini. Jadi setiap karyawan mendapatkan domain seperti ini, itu ada budgetnya. Setiap orang, oke, budget karyawan A, sekian baru masuk. Punya akses ini, akses A, B, C, web portal A, B, C, itu budgetnya berapa. Nanti di situ dihitung. Berapa setiap karyawan ini menghabiskan budget baru join. Itu termasuk laptop, device, semuanya. Itulah pentingnya. Kenapa tata kelola teknologi informasi ini penting. Sederhananya begitu. Ada yang ingin ditanyakan, manfaatnya nilai teknologi, oke. Keberhasilan bisnis dari sisi IT ditunjang, oke. Katakan keberhasilan bisnis. Bisnisnya apa? Garment. Dari sisi IT, apa yang bisa dibantu? Dari sisi pemasaran, apa yang bisa dibantu? Contoh, pemasaran online. Oke, dia mau berjualan via webnya sendiri atau bekerja sama dengan e-commerce, tim IT harus bisa memberikan saran. Oke, ini penyimpanan datanya seperti apa? Apakah dia perlu membangun server fisik atau dia meletakkan semua datanya di cloud? Google Cloud, Google Drive atau bagaimana? Semua itu ada sisi yang harus sebagai seorang IT lah katakan nanti bisa merangkap semua biasanya, harus mengetahui itu. Jadi bisa memberikan pandangan kepada manajemen. Ini biasanya di perusahaan yang skupnya bukan perusahaan teknologi. Jadi IT merangkap semua. Tapi ketika perusahaan itu merupakan sebuah perusahaan base teknologi, IT governance ada divisinya sendiri. Divisi tata kelola teknologi itu ada divisinya berdiri sendiri. Itu saja. Sekian pembukaan tentang tata kelola teknologi informasi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin dibahas? Intinya tujuannya tata kelola ini, fungsi IT, fungsi teknologi itu bisa sejalan dengan keperluan manajemen, keperluan perusahaan. Jadi penunjang, bukan menjadi beban. Setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh divisi IT misalnya, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Inilah di sini fungsinya IT governance itu. Sesuai belum? Karena apa? Karena katakan di divisi operation dia bisa mendatangkan profit, divisi sales bisa mendatangkan profit, divisi marketing mendatangkan profit, divisi IT biasanya menghabiskan uang. Itulah kenapa tata kelola teknologi informasi itu penting. Jika kalian menjadi seorang IT team, atau kalian spesifikasi kalian berada menjadi seorang tim IT governance. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan tentang teknologi informasi? Apakah masih ada orang di sini? Masih, Pak. Makasih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Makasih, Pak. Masih, Oke, Pak. Makasih, Pak. saya kira tidak ada orang. Ada yang Saya bertanya di chat. Oke, ada yang bertanya di chat. Apakah kekurangan? Kekurangan, kelemahan? Gini, tata kelola teknologi informasi di situ kan ada beberapa metode untuk mengelolanya. Nah, kalian metodenya itu yang dibandingkan cari kelemahan kekurangannya, it's okay. Tapi kalau kalian mencari kelemahan tata kelola teknologi informasi, apa? Ada human. Di mana ada kalian bermain dengan budget. Kelemahannya di sana. Tata kelola itu musuhnya sebenarnya di sana. Permasalahan dari, contoh, project biasanya
suatu apa deh hotel deh, suatu hotel A, pre-opening itu artinya membangun semua dari nol. Dan kalian mengatur budgetnya untuk server di sana berapa, dan dari sisi itu biasanya hanya IT yang tahu budget sebenarnya. Permasalahan di tata kelola adalah dapat mata kuliah etika profesi nggak? Lebih ke etika ya, oke. Dapat, Pak. Saya mengelola budget ini dengan baik bagaimana? Bagaimana saya tidak menyelewengkan budget ini? Begitu. Masalahnya di sana. Masalah kembali ke si personnya sendiri. Makanya perusahaan-perusahaan besar selain IT governance mereka punya tim CRI atau yang monitoring. Entah dia monitoring semua, tim pengawas ada. Dan ada yang melaporkan tindakan seperti itu. Berarti setiap metode beda-beda kelemahannya, betul sekali. Tergantung fungsinya. Contoh COVID, fungsinya di mana? Ada yang fungsinya di security, ada yang fungsinya di project. Katakanlah FAIR digunakan untuk cyber security. COVID digunakan manajemen risiko, ITIL pendukung bisnis. Tergantung kalian menggunakan yang mana di mana. Contoh, kalian menggunakan manajemen risiko untuk COVID misalnya yang peruntukannya untuk manajemen risiko bisnis, tapi kalian gunakan untuk cyber security kan agak melenceng analisanya jadinya. Begitu. Intinya dari sisi ini kalian mengelola budget. Di sini kalian bermain budgeting ya. Mengelola, ini memantau sih, lebih ke memantau. Oke. Si divisi IT infrastructure, biasanya kalau perusahaan besar ya, perusahaan besar itu IT security-nya berdiri sendiri. IT infrastructure-nya berdiri sendiri, IT governance-nya berdiri sendiri. Jadi misal, sebuah project security, implementasi sebuah teknologi security yang baru. Security mengajukan proposal. Dari sisi tim IT infrastructure melihat, oke, ada sebuah proposal masuk, atur-atur budgeting, perhitungan, kalkulasi oke, mereka mengerjakan project, IT governance mengawasi project tersebut. Sudah sesuai belum, timeline-nya sudah sesuai belum, ada yang kurang belum, sudah sesuai aturan belum, atau sesuai standar perusahaan atau belum, begitu. Itu fungsi dari tim. Nah, saya katakan tim, ketika di sebuah perusahaan besar, di mana tim IT-nya berdiri sendiri-sendiri. Ada banyak sub-nya. Itulah fungsi IT governance. Secara bahasa kekiniannya adalah IT governance. Tapi sub-ilmunya adalah tata kelola teknologi informasi. Hanya beda bahasa saja. Sama kayak kalian belajar. Ada dapat mata kuliah data mining? Enggak, Pak. Oke, basis data deh. Iya, ada, Pak. Nah, basis data itu pengembangannya kalau di dunia kerja ada data science, data engineering, data analisis, terakhir baru bisnis analisis. Itu saja, tapi basicnya adalah basis data. Pengelolaan database. Basicnya lagi Excel. Biar database yang paling sederhana ya Microsoft Excel. Begitu. Tapi berkembang menjadi beberapa teknologi baru seperti Metabase, Tableau, ya SQL dan segala macamnya. Tapi intinya basicnya sama. Enggak, Pak, cuma basis data. Basis. Ya, oke. Coba kalau kamu belajar tentang data engineering seperti apa, data science seperti apa, coba browsing-browsing aja background-nya sama. Dasarnya database, dasarnya lagi Excel. Begitu. Kalau iCloud dasarnya apa? Ini pertanyaan yang menarik. iCloud dasarnya apa? Oke. iCloud, I-nya itu branch, Cloud-nya teknologi. Saya harus menjawabnya. Teknologi penyimpanan virtual, penyimpanan awan. Oke, gampangnya penyimpanan awan. Nah, itu cloud.
I-nya itu, kalian pernah mengenal iOS, ya beserta keluarganya lah. Itu kalau iCloud, setahu saya ya, dasarnya itu. Intinya penyimpanan. Sama seperti Drive lah, penyimpanan awan. Atau penyimpanan virtual. Itu konsepnya si cloud. Jadi menghilangkan bentuk fisik. Dulu bentukannya fisik, disimpan di hard disk, flash disk, sekarang cloud. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Sementara belum oke. Jika tidak, kita bisa akhiri pertemuan perdana tata kelola teknologi informasi. Untuk kortinya kita pilih random saja. Wah, ada yang mengacungkan tangan. Mau jadi korti? Boleh, Pak. Oke, 1. 2 deh. Karena menghandle 80 orang. 86 orang. Ada yang mau nyumbang nama lu itu? Nah, kita ambil yang tidak hadir saja. Jadi tolong beritahukan kepada yang tidak hadir dia menjadi kurti. Siapa ya? Ya, kamu carilah timmu lagi satu siapa untuk menghandle 86 orang. Nanti diinfokan ke saya ya. Oke? Intinya kalau bisa jangan yang menjadi korti. Wow, ada yang baru datang. Nah, siapa ini Made Dian Sari? Pas. Made Dian Sari. Halo Made Dian. Ya, nanti recordnya akan di-share di Classroom, benar. Halo Made Dian, siapa tadi yang baru join? Made Dian. Mana tadi orang yang baru join? Hai, halo. Made Dian. Kok hilang dia? Sinyalnya mungkin, Pak. Oke. Nah, itu dah yang baru join tadi itu. Siapa itu namanya Made Dian tuh pokoknya. Saya cari dulu namanya. Made Dian. Mana Made Dian tadi? Hilang dia. Made. Hai, Made Dian siapa tadi namanya itu? Nah, Made Dian Sari 3122. Oke. Anda beruntung join terakhir. Terima kasih. Kotinya sudah ada 2 orang. Senang bekerja sama dengan kalian. Kalian tahu saya mengajar seperti apa kan? Sebelumnya, Ya. kalau ada yang ingin ditanyakan, discuss atau bagaimana, WhatsApp saja, atau kalian bisa tanya di Classroom juga sama. Saya juga biasa melihat Classroom. Ada yang bermasalah dengan mengakses materi, coba diakses dulu. Saya rasa tidak meminta akses lagi. Untuk pertemuan berikutnya, untuk kuis, nanti malam saya upload. Mungkin ya, jam 1 atau jam 2. Oke? Kuisnya dikerjakan ya, itu jadi absensi. Tidak susah kok kuis. Paling 5 soal pilihan ganda, atau 3-5 soal pilihan ganda. Tapi itu menjadi poin penilaian. Oke? Sekian dari saya harus berpindah ke kelas yang lagi satu, yang sebagian besar isinya adalah kalian lagi. Iya, Pak. Terima kasih.
Selamat Ya. malam lagi 5 menit Iya, kita Pak. di kelas sebelah. Sekarang ketemu lagi. Terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Thank you, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.